Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak pintar, anak hebat, anak Indonesia. Apa kabarnya? Sekarang kita sudah kembali lagi ke sekolah nih. Mudah-mudahan lebih semangat ya belajarnya. Nah, materi yang akan kita bahas hari ini adalah sifat-sifat bangun ruang, khususnya untuk prisma, tabung, dan limas. Untuk tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian itu diharapkan dapat menjelaskan pengertian prisma. Kemudian yang kedua, kalian itu diharapkan dapat mengidentifikasi sifat-sifat prisma tersebut. Kemudian nanti kalian harus mampu menjelaskan pengertian tabung dan dapat mengidentifikasi sifat-sifat tabung tersebut. Kemudian lagi kalian itu harus mampu menjelaskan pengertian limas dan kemudian dapat mengidentifikasi sifat limas tersebut. Nah, kalian harus tahu apa itu pengertian prisma. Di sini dijelaskan, prisma itu adalah bangun ruang yang dibatasi oleh dua buah sisi atau bidang sejajar serta beberapa sisi yang saling berpotongan menurut garis-garis yang sejajar. Nah, berikut ada contoh beberapa jenis prisma di sini ya. Nah, di sini ada kita bisa lihat di sini untuk alasnya ini segi berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ini merupakan prisma segi 6. Jadi prisma itu tergantung dari alasnya. Jika alasnya berbentuk segitiga seperti ini, kita bisa sebut dengan prisma segitiga. Kemudian jika alasnya berbentuk segi 4, kita bisa sebut dengan prisma segi 4 dan segi yang lainnya. Baik, tadi kalian telah melihat gambarnya, telah menganalisis gambarnya ya. Kemudian setelah menganalisis gambar, kita identifikasi tuh sifat-sifatnya. Apa saja sih sifat-sifat prisma tersebut? Nah, kita lihat di sini sifat-sifat prisma itu yang pertama, prisma itu terdiri atas sisi alas dan sisi atas yang bentuk dan ukurannya sama. Kemudian yang kedua, prisma mempunyai sisi alas dan sisi atas yang sejajar. Yang ketiga, prisma yang mempunyai sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Nah, kemudian yang keempat, jarak antara sisi alas dan sisi atas disebut tinggi prisma. Nah, setelah tadi kalian belajar tentang prisma, sekarang kita akan belajar tentang tabung. Apa sih tabung itu? Tabung adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh dua lingkaran yang sejajar dan kongruen, dan dibatasi juga oleh himpunan atau tempat kedudukan garis-garis sejajar yang tegak lurus dan memotong dua lingkaran tersebut. Nah, sekarang kita lihat di sini ada contoh tabung ya. Nah, dari gambar ini bisa kita lihat bahwa tabung itu mempunyai 3 sisi ya. Ada atas, ada yang melingkar ini, kemudian yang bawahnya. Yang atas dan yang bawahnya itu berupa bentuk lingkaran ya. Nah, bisa kalian lihat. Kemudian yang melengkungnya tersebut itu namanya adalah selimut tabung. Nah, kemudian dari
lihat dari lengkungan-lengkungan ini berarti lingkaran itu tidak mempunyai sudut ya. Kemudian untuk rusuknya kita lihat lingkaran itu hanya mempunyai 2 rusuk saja. Nah, setelah kalian amati dari gambar tabung tersebut, nah kita bisa identifikasi apa itu sifat-sifat tabung. Yang pertama, tabung mempunyai 3 buah sisi, yaitu sisi atas, sisi alas, dan sisi lengkung. Kemudian tabung tidak mempunyai titik sudut. Ketiga, sisi atas dan sisi alas tabung berbentuk lingkaran dengan ukuran yang sama. Kemudian sisi lengkung tabung disebut selimut tabung. Kemudian jarak sisi atas dan sisi alas disebut tinggi tabung. Kemudian yang terakhir, tabung memiliki 2 rusuk. Nah, yang terakhir adalah limas. Apa itu limas? Limas adalah suatu bangun ruang yang dibatasi oleh sebuah segi N. Nah, tergantung dari alasnya ya. Dan beberapa segitiga yang disebut dengan sisi tegak yang memiliki satu titik sudut persekutuan yang disebut dengan puncak. Nah, sekarang kita lihat di sini ada gambar limas ya. Ada beberapa jenisnya juga di sini. Kita lihat dari sisi tegaknya semuanya berbentuk segitiga ya. Dan dari alasnya bermacam-macam ya. Ada beberapa segi, ada segi 3, segi 4, dan lain-lainnya. Kemudian limas juga mempunyai titik puncak. Yang paling atas itu namanya titik puncak. Nah, setelah kalian tadi menganalisis gambar limas, kemudian kita dapat mengidentifikasi di sini ada 4 sifat limas. Yang pertama, limas itu mempunyai sisi tegak berbentuk segitiga. Yang kedua, sisi alas limas berbentuk segi banyak. Yang ketiga, mempunyai satu titik puncak. Dan penamaan limas itu tergantung pada bentuk sisinya. Jika sisinya berbentuk segitiga, berarti namanya limas segitiga dan limas tegak. Baiklah, pembelajaran kita kali ini sudah selesai dan mudah-mudahan kalian dapat memahami apa yang Ibu jelaskan tadi. Mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian belajar. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.